khutbah Jumat. Salah satu syarat sahnya salat Jumat adalah dilakukannya khutbah. Khutbah mempunyai rukun-rukun juga. Seperti salat, khutbah juga punya rukun-rukun. Rukunnya sebenarnya ada 5. Tapi jika kita bagi, maka pembagiannya seperti berikut. Ada rukun yang harus dikerjakan, yang harus dibaca di 2 khutbah. Kan khutbah Jumat ada 2 khutbahnya. Khutbah pertama, kemudian duduk, kemudian khutbah kedua, itu istilahnya. Khutbah pertama, ada rukun-rukun yang wajib dibaca di kedua khutbah, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Apa itu? Pertama, memuji Allah Subhanahu wa taala, itu membaca alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu. Apapun itu bentuk pujiannya, innal hamdalillah, yang penting harus ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala baik di khutbah pertama maupun di khutbah kedua. Ini wajib hukumnya. Kemudian bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad, apapun itu bentuknya, Allahumma salli ala Muhammad. Summa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Ini harus ada dibaca pada khutbah pertama maupun khutbah kedua. Yang ketiga, wasiat taqwa. Menyuruh para hadirin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melarang mereka dari bermaksiat. Maka ini mesti dibaca di kedua-dua khutbah. Kemudian ada rukun yang boleh dibaca di salah satu khutbah. Khutbah pertama boleh, khutbah kedua juga boleh. Apa itu? Membaca paling kurang 1 ayat dari Al-Quran. Dan ayatnya mesti sempurna. Tidak cukup sebagiannya saja. Dan juga ayatnya mesti ada maknanya. Tidak cukup Toha. Ayatnya sempurna dan ada makna yang terkandung. Nah, ini boleh dibaca di salah satu khutbah. Dan ada rukun yang wajib dibaca di khutbah kedua. Apa itu? Berdoa untuk kaum mukminin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Ini mesti ada pada khutbah kedua. Seandainya tadi udah dibaca pada khutbah pertama, maka mesti diulang lagi di khutbah kedua. Dan jika belum terbaca di khutbah kedua, khutbahnya belum memenuhi kriteria, belum sah. Mesti dibaca di khutbah kedua. Allah Ta'ala a'lam. Kemudian ada beberapa hal yang wajib dilakukan oleh seorang khatib. Ada 5 hal yang wajib dilakukan oleh seorang khatib. Pertama, berkhutbah dalam keadaan berdiri jika dia mampu. Berkhutbah dalam keadaan berdiri jika dia mampu. Kemudian ketika khutbah hendaknya dia harus dalam keadaan suci, baik dari hadas maupun dari najis. Dia sudah berwudu. Kalau dia junub tadi dia sudah mandi besar, kemudian tidak ada najis di pakaian di tempat berdirinya, maka dia harus suci dari hadas dan dari najis. Kemudian yang ketiga adalah harus berkhutbah dalam keadaan menutup aurat. Kemudian wajib atas khatib untuk duduk di antara 2 khutbah. Paling kurang sekadar membaca subhanallah, subhanallah. Dan paling afdalnya itu lama atau jangka waktu duduknya selama membaca surat Al-Ikhlas. Dan bahkan dianjurkan ketika duduk itu khatib membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian berkelanjutan, maksudnya antara khutbah pertama dan khutbah kedua ini berkelanjutan. Tidak duduk antara 2 khutbahnya enggak terlalu panjang. Kemudian antara rukun-rukun tadi, hamdalah, salawat, ya, berkelanjutan. Maksud berkelanjutan itu jangan sampai diam terlalu lama, alhamdulillah, kemudian diam 10 menit, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, mesti berkelanjutan. Baik antar rukun maupun antara khutbah pertama maupun khutbah kedua, begitupun antara khutbah dengan sholat. Segera turun dari mimbar, iqamah, kemudian langsung sholat. Tapi kalau main-main pula dulu habis khutbah baru sholat, nah ini akan memutus rangkaian sholat Jumat. Nah ini dia hal-hal yang berhubungan dengan sholat Jumat.